Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Riki Alamsah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akses control list. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk topologinya. Di sini ada dua router, dua switch, 6 PC, dan 3 server. Oke, langsung saja kita konfigurasinya. Kita konfigurasi di sebelah sini terlebih dahulu. Oke, kita konfigurasi di switch terlebih dahulu. Oke, kita masuk pada mode global konfigurasi. Lalu di sini kita akan membuat VLAN. Oke, jadi ini VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Oke, kita buat VLAN 10, lalu VLAN 20, VLAN 30, lalu kita akan terangkan interface yang mengarah ke router. Interface FA01 switch port mode terang. Oke, sudah. Lalu kita akan masukkan interface-nya ke VLAN-nya. Di sini VLAN 10 itu FA02 dan FA03. Oke, kita masuk interface range FA02 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, lalu untuk VLAN 20 interface range FA004 sampai 5 switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, lalu untuk yang VLAN 30 di sini FA06 dan FA07. Interface range FA06 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. 30. Oke, sudah. Lalu kita konfigurasi di routernya. Oke, di sini kita masuk pada mode global konfigurasi. Di sini kita akan menshutdown terlebih dahulu interface range FA00 sampai 1 no shutdown. Oke, lalu kita akan masukkan IP address-nya. Di sini untuk yang FA00 kita masuk interface FA00, lalu IP address-nya 10.10.10.1, lalu subnet max-nya 255.0. Oke, lalu untuk yang FA01 yang mengarah ke switch, di sini kita masukkan IP-nya interface FA01, lalu IP address 192.168.50.1, lalu subnet max-nya 255.0. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan buat sub interface-nya. Oke, di sini kita masuk pada interface FA01.10. Nah, ini untuk VLAN 10. Oke, kita enter. Oke, lalu kita masukkan encapsulation.1q10. Lalu masukkan IP address-nya, yaitu di sebelah sini 192.168.10.1, lalu subnet max-nya 255.0. Oke, lalu untuk yang VLAN 20 interface FA01.20, lalu encapsulation.1q20, lalu IP-nya 192.168.20.1, lalu subnet max-nya 255.0. Oke, lalu untuk yang VLAN 30 interface FA01.30,
Oke, lalu encapsulation.1q30. Lalu masukkan IP-nya 192.168.30.1. Lalu subnet mask-nya kita masukkan. Oke, sudah. Lalu kita akan membuat DHCP pool untuk VLAN-nya. Oke, di sini kita buat untuk VLAN 10 terlebih dahulu. IP DHCP pool lalu 10. Lalu masukkan untuk networknya 192.168.10.0, lalu subnet mask-nya 255.0. Lalu masukkan untuk default routernya, yaitu 192.168.10.1. Nah, ini tidak usah memakai subnet mask, teman-teman. Oke, lalu masukkan DNS servernya 888. Oke, itu untuk yang VLAN 10. Lalu kita buat untuk yang VLAN 20. IP DHCP pool 20. Oke, lalu masukkan networknya 192.168.20.0, lalu subnet mask-nya, lalu default routernya 192.168.20.1. Oke, lalu kita masukkan DNS servernya 888. Oke, lalu kita buat untuk yang VLAN 30, IP DHCP pool 30. Masukkan networknya 192.168.30.0. Lalu subnet mask-nya 255.0. Lalu default routernya 192.168.30.1. Lalu untuk DNS-nya 888. Oke, sudah. Lalu kita coba request DHCP untuk IP di PC 1. Kita request. Oke, sudah sukses. Kita coba di PC 2. Kita request untuk DHCP-nya. Oke, di sini juga sudah sukses. Kita coba di PC 3, VLAN 20. Oke, ini juga sudah sukses. Lalu PC 4. Di sini kita request. Oke, di sini juga berhasil. Lalu di PC 5, di VLAN 30. Ini juga sudah berhasil. Lalu di PC 6. Oke, kita tunggu. Oke, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasi di router sebelah ini. Oke, kita masuk ke routernya. Di sini kita akan nyalakan terlebih dahulu untuk interface-nya. Oke, kita masuk pada mode global konfigurasi, lalu interface range FA00 sampai 1 no shutdown. Oke, lalu kita akan masukkan untuk IP address yang di FA00. Interface FA00, lalu IP address 10.10.10.2, lalu subnet mask-nya kita masukkan 255.0. Oke, lalu untuk yang FA01 kita masukkan IP-nya. Ini IP-nya 192. Oke, kita masukkan 192.168.1.1. Oke, lalu subnet mask-nya 255.255.0. Oke, lalu kita akan membuat DHCP-nya. Oke, kita buat IP DHCP pool. Misal namanya server. Kita enter. Lalu masukkan networknya 192.168.1.0.
lalu subnet max-nya 255.255.0. Oke, lalu default routernya 192.168.1.1. Oke, lalu DNS servernya itu 888. Oke, sudah. Lalu kita akan konfigurasi di switch-nya. Di sini kita akan terangkan interface yang menuju router. Oke, kita masuk pada global konfigurasi interface FA01 switch port mode terang. Oke, lalu kita coba request untuk IP DHCP-nya. Oke, kita masuk ke router 1 di sini, lalu desktop, lalu kita request DHCP-nya. Oke, sudah sukses, IP-nya 1.2, kita request di server 2, kita tunggu. Oke, di sini 1.3, di sini kita request untuk yang server 3. Oke, ini 1.4. Kita coba komunikasi dari server 1 ke server 2. Oke, kita lihat IP-nya. Ini IP-nya 1.3. Oke, di sini kita akan melakukan komunikasi dari command prompt. Ping 192.168.1.3. Oke, di sini sudah berhasil, teman-teman. Tapi untuk di router pertama itu, di PC-nya, itu tidak bisa komunikasi dengan yang di router 2. Oke, kita coba misalkan dari PC 1 ke server 1. Di sini server 1 itu IP-nya 1.2. Kita coba ping 192.168.1.2. Nah, di sini destination host unreachable. Artinya kita perlu melakukan static routing atau dynamic routing. Oke, kita konfigurasi untuk routingnya. Di sini kita akan menggunakan dynamic routing OSPF. Oke, kita masuk ke router 1 dulu. Kita coba lihat untuk routing tabelnya atau table routingnya. Di sini kita lihat do show IP route. Nah, di sini ada 10.1, 10, 20.0, 30.0. Nah, tapi di sini tidak ada IP yang 1.0 ini. Jadi ketika PC 1 ingin komunikasi dengan server 1 itu tidak bisa. Karena saat PC 1 mengirim paket, lalu PC 1 bertanya ke router, "Hey router, saya ingin mengirimkan paket ke 1.2." Lalu router di sini akan melihat table routingnya. 1.0 itu tidak ada, jadi paketnya tidak terkirim. Oke, langsung saja kita konfigurasi OSPF-nya. Oke, kita masukkan router OSPF 1. Lalu di sini kita lakukan untuk advertise-nya. Di sini kita akan mengadvertise yang 10.0, 20.0, 30.0, dan 10.0. Oke, kita masukkan 192.168.10.0. Lalu di sini untuk OSPF itu kita memasukkan wildcard. Nah, wildcard-nya 000.255 karena kita menggunakan slash 24. Oke, lalu areanya 0. Kita enter. Oke, lalu kita lakukan untuk yang 20.0. Oke, lalu untuk yang 30.0.
kita coba ganti menjadi 30. Oke, sudah. Lalu yang 10.10.10.0, masukkan wildcard-nya, lalu areanya 0. Oke, itu untuk yang di router 1. Oke, lalu kita lakukan advertise di router 2. Oke, kita masuk dulu pada mode global konfigurasi. Di sini kita masuk router OSPF 2. Lalu kita masukkan untuk networknya. Di sini yang ingin dipromosikan itu ada 1.0 dan juga 10.0. Oke, kita masukkan 192.168.1.0, lalu masukkan wildcard-nya dan areanya 0. Oke, kita enter. Lalu yang 10.10.10.0, lalu wildcard-nya 255 dan areanya 0. Oke, sudah. Lalu kita coba lihat table routingnya. Di sini do show IP route. Nah, di sini ada 3 teman-teman, dari 10.0, 20.0, dan 30.0. Oke, kita coba lihat di router pertama, do show IP route. Nah, di sini ada 1.0 dan 10.0. Oke, kita coba komunikasi dari server 1 ke VLAN 10. Kita coba di sini di command prompt kita coba ping 192.168.10.2. Oke, sudah berhasil. Itu untuk yang VLAN 10. Lalu kita coba untuk yang VLAN 20. Oke, di sini juga sudah berhasil. Lalu untuk yang VLAN 30. Oke, di sini juga sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi akses control list. Nah, akses control list itu sama seperti firewall, teman-teman, yaitu mengizinkan atau memblokir paket yang dikirim. Nah, misalkan ada contoh kasus, di sini kita tuliskan misalkan blokir VLAN 30 menuju ke server 2. Nah, misalkan seperti itu. Jadi, ketika VLAN 30 mengirimkan paket ke server 2, itu diblokir untuk paketnya. Nah, untuk akses list itu ada 2 tipe, teman-teman. Yang pertama ada standar, lalu yang kedua ada yang extended. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba yang standar. Oke, kita masuk ke router 2 di sini. Kita masuk pada mode privilege, lalu global konfigurasi. Lalu kita masukkan akses list, lalu kita coba tanda tanya. Nah, di sini ada 1 sampai 99 itu standar, dan 100 sampai 199 itu extended. Nah, di sini kita akan coba yang standar. Jadi kita masukkan 1 misal. Oke, kita coba tanda tanya lagi. Nah, di sini ada yang deny, permit, dan remark. Nah, untuk akses list itu selalu menggunakan yang deny dan juga permit. Untuk deny itu adalah memblokir paket, dan permit itu mengizinkan paket. Oke, di sini karena kasusnya blokir,
berarti kita menggunakan yang deny. Kita coba tanda tanya lagi. Nah, di sini ada ABCD, any, dan host. Untuk host itu hanya satu komputer saja yang untuk diblokir. Misalkan di sini PC5 saja yang diblokir, berarti kita masukkan host, lalu masukkan IP PC5, misalkan 192.168.30.2. Nah, seperti ini untuk yang host. Artinya untuk IP 30.2 itu diblokir. Dan yang lainnya, misalkan 30.3 atau 30.4 itu bisa mengirimkan paket. Untuk yang any itu semuanya diblokir. Lalu untuk yang ABCD ini hanya networknya. Di sini kita akan menggunakan yang ABCD. Oke, access list, lalu kita masukkan networknya. Network VLAN 30 yaitu 192.168.30.0. Oke, lalu kita coba tanda tanya. Nah, di sini kita harus memasukkan wildcard. Karena di sini slash 24 berarti wildcardnya adalah 0.0.0.255. Oke, kita enter. Lalu kita coba lihat do show access list. Access list. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada network dari VLAN 30 diblokir. Nah, access list itu standarnya deny. Artinya kalau misalkan belum didefinisikan semuanya, maka semuanya itu terblokir. Meskipun kita sudah konfigurasi memblokir VLAN 30-nya. Itu tetap saja VLAN 10 dan 20-nya itu tidak bisa berkomunikasi. Karena defaultnya adalah deny. Oke, sekarang kita akan mendefinisikan bahwa selain VLAN 30, ini diizinkan mengirimkan paket. Oke, kita masuk lagi ke routernya. Di sini kita ketikkan access list, lalu satu, di sini kita menggunakan permit karena diizinkan, lalu any. Oke, artinya semuanya diizinkan kecuali VLAN 30. Oke, di sini kita akan coba gambarkan flow-nya. Nah, misalkan PC6 akan mengirimkan paket ke server 2. Nah, PC6 ini akan masuk ke switch, dan switch akan masuk ke router, dan dari router akan masuk ke router lagi. Nah, di sini kita kan menanamkan access list-nya. Access list ini ada yang namanya direction, teman-teman. Nah, dari router pertama ini arahnya masuk dari FA00 ke FA00 juga. Nah, di FA00 ini artinya masuk, dan FA01 sebelah sini itu artinya keluar. Berarti FA00 ini directionnya in, dan FA01 directionnya out. Jadi mau diblokir paketnya di FA00 atau di FA01. Oke, kita coba masuk lagi ke routernya. Di sini kita akan memblokirnya di FA01. Oke, kita masuk pada interface FA01. Lalu ketikkan IP access group. Lalu 1. Nah, 1 ini sama saja seperti ini. Oke, lalu kita coba tanda tanya. Nah, di sini ada in dan juga out. Untuk out ini interface FA01. Jadi di sini kita ketikkan out, kita enter. Lalu kita coba mengirimkan paket dari VLAN 30 ke server 2. Dari PC6 ke server 2, VLAN. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini VLAN. Lalu dari
PC 5 dan 30. Nah, di sini juga pilot, teman-teman. Oke, lalu kita coba dari PC 4, pilihan 20 misalkan. Nah, di sini sukses dari pilihan 20, lalu dari pilihan 10. Nah, di sini juga sukses. Kita coba lihat di router 2 di sini. Do show access. Nah, di sini ada 3 match dan 4 match. Artinya kita sudah melakukan 3 kali mengirimkan paket dari pilihan 30 dan 4 kali dari semua pilihan. Oke, kita coba dari pilihan 30 misalkan ke server 1 atau 3. Kita coba dari PC 6 ke server 1, Violent. Kita coba lagi. Nah, di sini Violent, teman-teman. Kita coba dari pilihan 30 ke server 3. Nah, di sini juga Violent, teman-teman. Tapi di sini contoh kasusnya adalah pilihan 30 itu diblokir menuju server 2 saja. Tetapi dari pilihan 30 di sini tadi tidak bisa ke server 1 dan server 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang direction access list. Nah, di sini dari PC 6 ke server itu violent, gagal. Tetapi dari PC 6 ke router 2 itu berhasil, teman-teman. Sukses. Nah, misalkan di sini direction-nya kita gunakan di FA00. Nah, kita hapus dulu direction-nya yang di FA01. Oke, kita masuk. Di sini kita masuk pada interface FA01, lalu no IP access group 1 out. Oke. Nah, untuk access list ini jika tidak ditanamkan di FA01 atau FA00 itu tidak akan ngaruh apa-apa, teman-teman. Oke, kita coba misalkan dari pilihan 30 ke server 2. Nah, itu sukses, teman-teman. Oke, langsung saja kita tanamkan di FA00 untuk akses listnya. Oke, di sini kita exit dulu, masuk pada interface FA00, lalu IP access group 1 in. Kenapa in? Karena di sini misalkan dari pilihan 30 itu akan mengirimkan paket ke server 2. Nah, di sini PC 6 masuk ke switch, lalu masuk ke router 1. Masuk itu artinya in, lalu keluar ke FA00 itu artinya out, lalu masuk lagi ke FA00 artinya in, dan keluar lagi lewat FA01 artinya out. Berarti di sini in dan di sini out. Oke, kita enter. Nah, kalau kita menanamkan akses listnya di FA00 itu artinya kita memblokir dari router dan juga servernya. Nah, sebelah sini. Oke, kita coba kirimkan paket dari PC 6 ke router 2. Nah, di sini pilot, teman-teman. Lalu kita coba dari PC 6 ke server 3 ke server 1. Nah, di sini juga pilot, teman-teman. Nah, itu kenapa kita konfigurasi akses listnya di router 2. Kalau kita coba konfigurasi akses listnya di router pertama, misalkan di FA01, artinya FA01 itu in dan FA00 itu out. Jadi kalau kita tanamkan akses listnya di FA01 itu, artinya kita akan memblokir ke router 1 sebelah sini, lalu ke router 2, dan ke server, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba tanamkan akses listnya di router pertama.
Oke, kita hapus dulu yang di router keduanya. Di sini kita no IP access group 1 in. Oke, sudah, lalu kita coba do show run. Di sini kita spasi, spasi, spasi. Nah, di sini kopikan, kita kopikan yang sebelah sini. Oke, lalu kita masuk ke router 1. Di sini kita pastekan. Oke, kita pastekan yang tadi kita kopikan. Oke, kita enter. Lalu kita coba lihat do show access. Access. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Lalu kita coba masuk pada subinterface, interface FA01.10 titik 30 karena kita ingin di VLAN 30. Oke, lalu masukkan IP access group 1 in. Oke, sudah. Lalu kita coba kirim paket dari VLAN 30 ke router 1. Oke, ini VLAN. Kita coba lagi. Oke, VLAN dari VLAN 30 ke router 1, lalu ke router 2. Oke, ini VLAN juga, lalu ke servernya. Nah, ini juga VLAN. Berarti dari VLAN 30 itu VLAN semua, gagal semua. Kita coba dari VLAN 20. Nah, dari VLAN 20 sukses. Kita coba ke router 2 dari VLAN 20. Sukses juga. Lalu ke servernya. Oke, sukses juga. Lalu kita coba dari VLAN 10 ke router 1. Sukses. Lalu ke router 2. Sukses. Dan terakhir ke servernya. Oke, sukses juga. Nah, di sini contoh kasusnya adalah blokir VLAN 30 menuju server. Jadi kita akan tanamkan akses listnya di router kedua di FA01. Oke, kita hapus dulu yang di router satunya terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke router 1. Di sini kita masuk ke subinterface, interface FA01.30. Oke, lalu no IP access group 1 in. Oke, sudah. Lalu kita tanamkan lagi di router keduanya. Di sini kita masuk interface FA01, lalu IP access group 1 out. Oke, lalu kita coba komunikasi dari VLAN 30 ke router 1. Oke, sukses. Lalu VLAN 30 ke router 2. Sukses juga. Kalau ke server mungkin ini gagal. Nah, di sini gagal ke server. Kita coba lagi. Nah, di sini gagal. Nah, itu untuk direction access list. Nah, jadi itu alasan kenapa kita menanamkan akses listnya di router kedua di FA01. Selanjutnya kita akan coba menambahkan sebuah kasus lagi. Nah, sebelumnya kita sudah membuat blokir VLAN 30 menuju server. Oke, sekarang kita akan coba blokir PC2 menuju server. Oke, kita tuliskan menuju server seperti ini. Jadi bukan di VLAN 10-nya. Jadi hanya PC2 saja yang diblokir menuju servernya. Dan untuk PC1 ini yang berada di VLAN 10 akan tetap bisa komunikasi dengan servernya. Oke, langsung saja kita masuk ke router 2-nya. Di sini kita exit dulu, lalu ketikkan access list
access list 1, lalu pakai deny. Yang deny artinya diblokir, lalu host, lalu IP dari PC 2-nya. Kita lihat IP-nya. Di sini 10.3. Oke, kita masuk lagi ke routernya. 192.168.10.3. Oke, kita enter. Lalu kita coba lihat do show access list. Oke, access list. Nah, di sini sudah ada 30 deny host 192.168.10.3. Oke, kita coba komunikasi dari PC 2 ke server. Kita coba ke server 2. Kita coba hapus dulu. Lalu kita coba dari PC 2 ke server 2. Nah, di sini masih sukses, teman-teman. Oke, kita coba lihat lagi di routernya. Kita lihat do show access list. Nah, di sini deny host 10.3 ini tidak ada match-nya, tapi ini masuk ke permit any. Nah, untuk yang sebelumnya itu di sini tidak ada match-nya yang permit any, dan sekarang menjadi 2 karena kita tadi 2 kali mengirimkan paket. Nah, berarti yang 10.3 ini masuk ke permit any. Kenapa? Karena access list itu melihat dari atas menuju ke bawah. Di sini ada yang 10, 20, dan 30. Nah, ini namanya adalah sequence number. Artinya access list ini akan melihat dari sequence number terkecil. Semakin kecil sequence numbernya, itu akan diutamakan. Berarti untuk deny host 10.3 ini sequence numbernya harus di bawah yang 20. Oke, kita hapus dulu untuk yang 10.3-nya. Di sini kita masuk IP access list, lalu standar 1. Oke, kita enter, lalu no 30. Oke, lalu kita coba lihat lagi do show access list, do show access. Nah, di sini sudah tidak ada untuk yang 10.3-nya. Lalu kita bikin deny host 10.3-nya di atas yang 20 ini. Oke, misalkan sequence numbernya menggunakan 15. Kita masukkan 15, lalu deny host, masukkan IP PC 2-nya, itu 10.3. Oke, lalu kita enter. Kita lihat lagi do show access list. Oke, kita enter. Nah, sekarang untuk deny host 10.3 itu sudah berada di atas yang 20 atau yang permit any ini. Artinya sekarang PC 2 itu tidak bisa mengirimkan paket ke server atau diblokir. Oke, kita coba dari PC 2 ke server 2. Nah, di sini violent, teman-teman. Kita coba lagi dari PC 2 ke server 3. Oke, di sini violent. Lalu kita coba dari PC 1 misalkan ke server 2. Nah, di sini dari PC 1 itu sukses, teman-teman. Lalu kita coba lihat di router lagi. Di sini kita coba lihat do show access list. Do show access. Nah, di sini ada 2 match, teman-teman. Artinya 2 kali mengirimkan paket dan semuanya diblokir. Nah, itu untuk akses control list. Oke, mungkin ini saja.